cuma sekedar memindahkan belajar dari dalam ruangan ke luar ruangan. Jadi banyak itu sekolah-sekolah alam yang hanya memindahkan belajar ruangan ke luar ruangan toh. Tapi dia salah itu tidak begitu. Karena sekarang katanya, bukan katanya, memang sekarang banyak jauh sekolah-sekolah alam. Tapi yang mana itu hanya sekedar belajar di luar alam. Salam tidak demikian. Dia perspektifnya, sudut pandangnya melihat bahwa anak itu anugerah alam. Karena anak anugerah alam, bahwa anak itu memang basicnya bermain. Makanya itu kalau pas di lingkungan di sana itu, anak-anak yang memang itu biasa-biasa sekali gitu. Anak-anak yang pergi ke sawah itu biasa-biasa sekali, anak-anak yang pergi di solokan tangkap ikan itu biasa-biasa sekali. Tidak ada yang tegur, tidak ada yang marahi. Satu di sana jadi relawan, pertama kali waktu menyusun pembelajaran satu semester itu melibatkan orang tua, satu, melibatkan fasilitator atau guru, kemudian yang ketiga tidak melibatkan siswa palu. Kalau SD melibatkan. Jadi itu demokratis atau partisipatif. Seperti misalnya, kenapa tidak ada aturan? Di sana tidak ada aturan yang maksud tidak ada aturan, dan tidak ada aturan yang membuat orang yang berkuasa dulu kepada siswa. Jadi tidak ada pembuat aturan sepihak. Tingkat SD bahkan tingkat PAUD tidak ada aturan sepihak. Contoh kecilnya, contoh konkretnya. Kan saya di fakta. Hari ini kita akan ke sawah militer. Kira-kira apa yang tidak boleh dilakukan? Siapa yang mau bicara? Saya belum, ya tidak boleh itu dorong teman. Ya begitu. Jadi ada kesepakatan. Kenapa kesepakatan yang diutamakan, walaupun di lapangan masih dorong-dorong misalnya, tetapi kesepakatan jauh yang pertama manusiawi, kemudian anak dilatih tentang tanggung jawab. Katanya tadi tidak boleh dorong-dorong, bisa begitu. Begitu komunikasinya. Nah, kalau aturan itu terkadang, kayak misalnya di kampus itu ada, di FIP itu ada, atau yang benar itu loh, di situ ada lihat indikator mahasiswa yang berkarakter. Tapi yang buat di fakultas, meskipun dosen-dosen, tidak melibatkan mahasiswa. Itu menurutku adalah aturan yang sepihak yang dibuat penguasa pada yang dikuasai. Begitu lah. Makanya salah mengambil kesepakatan. Karena walaupun ini lama, tidak mungkin kesepakatan tidak dipakai. Tidak mungkin. Semua orang memiliki kesepakatan. Tapi dari kesepakatan itu anak-anak bisa diajak untuk bertanggung jawab. Gitu. Jadi saya memulai dari pertama, soal seragam atau tidak seragam itu kan biasa seragam itu karena perintahnya misalnya perintah pemerintah. Cuman yang kedua juga mau komentari, apapun niat baiknya seragam, kalau dia diterapkan oleh satu pihak yang berkuasa, tidak akan ada esensinya. Ayo masuk. Tidak ada esensinya. 1, 2. Kemudian yang ketiga, saya menurut ini yang kayak misalnya ada senior yang bilang ke mama, seragam putihlah kau supaya mengenali keberagaman, mengenali tidak ada ini supaya kau mengerti arti keadilan dan segala macam. Kalau saya menurut tidak realistis, karena di dunia yang lebih luas banyak sekali perbedaan, ada kaya dan miskin. Menurutku tidak edukasi, menurutku kalau alibinya begitu. Menurutku tidak edukasi, karena yang dipahami saya lebih baik anak dikenalkan tentang realitas dunia, bahwa banyak ada yang orang miskin dan orang kaya. Dari situ mungkin masuk tentang perspektif tentang kelas, perspektif keadilan. Lebih baik saya dikenalkan dengan realitas dibandingkan disembunyi-sembunyikan.